Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk minggu sekarang atau hari ini ya, kita masuk ke bab baru, tapi masih berkaitan dengan bab yang kemarin ya tentang tarikh atau kebudayaan Islam. Yang sebelumnya kita pelajari tentang Islam di masa klasik, kemudian masa pertengahan. Yang akan kita bahas sekarang adalah tarikh Islam kemudian masa masa modern ya, atau masa-masa pembaru Islam sekarang. Gitu. Sebenarnya materi ini kan banyak, nanti Ibu bagi dua ya, dua seksi. Jadi untuk minggu sekarang Ibu menjelaskan setengahnya, nanti kita masuk lagi di minggu berikutnya. Gitu. Oke anak-anak, kita lihat dulu ya. Standar kompetensinya yaitu memahami perkembangan Islam pada masa modern atau masa sekarang. Kemudian kompetensi dasarnya itu menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern dan menyebutkan contoh-contoh peristiwa perkembangan Islam pada masa modern. Oke, disimak penjelasan Ibu. Sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Ya, masa pembaruan modern atau masa Islam adalah masa dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Jadi, mulai di mana pembaharuan atau masa modern Islam itu kita kenal sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Kayak minggu kemarin kan sempat Ibu jelaskan bagaimana masa bangkitnya Islam, kemudian sampai masa pertengahan dan sampai masa terpuruknya Islam. Nah, untuk sekarang ini adalah masa modern di mana masa ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Pada awal masa pembaruan, kondisi dunia Islam berada di bawah penetrasi kolonialisme. Apa artinya penetrasi adalah penetrasi itu ya seperti penerobosan ataupun pemboikotan dari kolonialisme. Baru pada abad ke-20, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah, di sini akan Ibu sebutkan negara mana saja yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa dan akhirnya mereka memerdekakan diri dari penjajahan. Satu negara-negara Islam yang atau mayoritas penduduk Islam yang memerdekakan diri dari penjajahan seperti satu Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian ada lagi negara Pakistan yang mayoritas Islam. Ini juga pada tanggal 15 Agustus 1947. Kemudian Mesir merdeka dari Inggris tahun 1922. Kemudian juga Irak merdeka dari Inggris tahun 1932 Masehi. Kemudian ada Syria dan Lebanon merdeka dari Prancis tahun 1946. Kemudian negara Afrika merdeka dari Prancis, Libya 1991. Kemudian Sudan dan Maroko juga ya, kemudian disusul oleh Aljazair. Kemudian di Asia Tenggara, negara tersebut merdeka dari Inggris ya. Kemudian di Malaysia juga merdeka pada tahun 1957, Brunei Darussalam juga 1984. Ini mereka melepaskan penjajahan dari Inggris. Kemudian di Asia Tengah itu merdeka dari Uni Soviet. Kemudian negara apa saja yang memerdekakan diri dari Uni Soviet? Di antaranya adalah Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, kemudian Tajikistan dan Azerbaijan, kemudian Bosnia merdeka dari Yugoslavia tahun 1992. Ini di antara data-data yang negara mayoritas Islam yang akhirnya mereka memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme. Selanjutnya, kita lihat perkembangan ajaran Islam pada masa modern ya, menjelang pada awal pembaharuan umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Masih ingat ya sumber dari agama Islam itu yaitu sumber hukum agama Islam apa aja? Satu Al-Quran, kemudian hadis itu adalah ijtihad. Nah, ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan pada yang bersumber awalnya Al-Quran hadis, mereka melakukan penyimpangan dan ternyata apa aja? Seperti ajaran Islam tentang ketauhidan ya, telah bercampur dengan kemusyrikan. Ditandai dengan adanya umat Islam yang memuja, maka meminta tolong kepada yang gaib ya, mengkultus seseorang yang dianggap adalah Tuhan. Ada juga mengkultus seorang yang dianggap sebagai nabi, seperti muncul ya sekarang itu banyak sekali
orang-orang yang menyucikan dirinya bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu adalah salah satu penyimpangan ajaran Islam ya, masalah ketauhidan. Kemudian adanya juga kelompok umat Islam yang hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Nah, ini muncullah akhirnya apa? Ya, ISIS dan sebagainya itu diantaranya ya pemberontakan-pemberontakan terhadap Islam. Selanjutnya, kita lihat sini, tokoh-tokoh pembaharu Islam atau tokoh-tokoh yang telah memberikan pengaruh atau pemikiran kepada Islam. Di antaranya satu yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau lahir pada tahun 1119 Hijriah sampai 1201 Hijriah. Di antaranya buku yang berjudulnya adalah Kitab At-Tauhid yang isinya tentang pemberantasan syirik, khurafat, kemudian tahayul, bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam. Para pengikutnya menamakan kelompok dengan namanya Al-Muwahhidin atau Al-Muslimun yang artinya kelompok yang berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah ya, mengesahkan Allah atau tauhidan. Kemudian gerakan yang dilakukan pengikutnya dinamakan juga gerakan Wahabi. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pembaru Islam yang kedua yaitu Rifa'ah Badawi, Rafi At-Tahtawi atau At-Tahtawi ya. Pemikiran yang berkaitan dengan ajaran Islam antara lain beliau menyerukan agar umat Islam dalam hidup di dunia tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga harus mementingkan urusan dunia agar umat Islam tidak dijajah bangsa lain. Itu pemikiran dari tokoh kita ya, Rifa'ah seperti itu. Masih banyak sebenarnya buku-buku yang beliau tuliskan. Cuman tidak Ibu tuliskan, nanti kalian silahkan mencari saja. Kemudian yang ketiga, tokoh pembaru yang ketiga yaitu Jamaluddin Afghani. Beliau lahir tahun 1038 Masehi sampai 1890 Masehi. Di antara pemikiran beliau, yaitu antaranya adalah agar kejayaan dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan harus memahami Islam dengan secara rasio, secara masuk akal. Kemudian, beliau dalam pemikiran beliau juga yaitu kaum wanita agar meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tokoh pembarunya siapa lagi? Itu di sini Ibu tuliskan ada 4. Yaitu jadi tadi 3 ditambah 4 jadi 7 ya. Sebenarnya banyak, cuman Ibu hanya menyebutkan tadi menjelaskan di antaranya 3 ya, contoh-contoh tokoh pembaru Islam beserta buku dan kemudian hasil pemikirannya. Di sini tokoh-tokoh pembaru Islam yaitu di antaranya Muhammad Abduh di Mesir, kemudian Muhammad Rashid Ridho, kemudian Muhammad Iqbal di Pakistan, dan Said Ahmad Khan di India. Ini masing-masing negara ya. Nah, untuk tugas sekarang itu silakan kalian cari ya tokoh-tokoh yang tadi Ibu tulis, yaitu bentuk pemikiran-pemikiran beliau atau sumbangsih beliau terhadap kemajuan Islam. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, contoh ini agak komplit yang nomor ini ya. Di sini ada nih contoh misalnya Muhammad bin Abdul Wahab ya, dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Kitab At-Tauhid. Jadi kamu silakan cari nama-nama yang Ibu tulis, bentuk bukunya, kemudian sumbangsi pemikirannya terhadap dunia Islam. Itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti kita sambung lagi di slide berikutnya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ya, ini ada sisa lanjutannya. Kita lanjutkan nanti di minggu depan. Ada kurang lebih ada 9 slide. Untuk sekarang hanya itu aja tugasnya. Seperti biasa, kalian tulis di buku, kemudian hasilnya difotokan, ya, di-share di Epi, kemudian jangan lupa sertakan nama dan kelasnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.